Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan analisis resiko pada series Band of Brothers. Next. Di kelompok kami terdiri dari 5 orang, itu saya, Zikran Niafa, lalu ada Indri Julia, ada Naswa Giovanni Maida, selanjutnya ada Naila Keiza Navanka, dan terakhir ada Fadia Levian. Sebelum masuk kepada analisis resiko, Uh, ini kita mengenal dulu uh, sinopsis dari series Band of Brothers ini. Band of Brothers ini merupakan miniseri drama perang yang dirilis pada tahun 2001 dan diproduksi oleh Steven Spielberg serta Tom Hanks yang diadaptasi dari buku karya Stephen E. Ambrose. Miniseri ini mengisahkan perjalanan nyata Easy Company, Batalion 2 Resimen Infanteri Parasut ke-506, Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Dunia II, mulai dari pelatihan hingga berbagai operasi militer penting di Eropa. Selain menyajikan kisah perjuangan para prajurit di medan perang, Band of Brothers ini juga menampilkan dinamika kepemimpinan, kerjasama tim, serta proses pengambilan keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke identifikasi tokoh utama yang profilnya itu dari Risk Taker Easy Company. Yang pertama itu ada Kapten Dick Winters atau Komandan E Company. Dick Winters ini adalah sosok yang tenang di permukaan, tetapi sangat tajam di baliknya. Dia tidak pernah terlihat panik, bahkan di momen paling kacau sekalipun. Dia adil tanpa batas, tidak pernah pilih kasih, dan memperlakukan prajurit paling junior pun dengan rasa hormat yang sama. Di balik ketenangannya ada misi yang sangat besar, bukan untuk fungsinya sendiri, tapi untuk unitnya. Winters adalah sosok yang sangat religius, reflektif, dan dia sering terlibat berdiam diri, merenung seolah menimbang setiap keputusan sebelum benar-benar diambil. Lalu dalam filmnya ini, beliau ini memimpin serangan langsung ke meriam di Manor episode 2. Keputusan taktis yang cepat dan terencana. Lalu yang kedua, berani mengambil keputusan dalam situasi yang berisiko tinggi, memperhatikan keselamatan anggota dengan prioritas posisi dan cover. Lalu yang kedua ada Harwood Lipton atau Parsik Sirgan. Beliau ini di filmnya itu ambil alih kepemimpinan de facto di Bastogni tanpa perwira, mempertahankan moral unit, menjaga komunitas dan solidaritas antar pasukan. Lalu yang ketiga itu ada uh, Eugene Rowe atau Combat Medic. Beliau ini berlari ke medan terbuka di bawah tembakan untuk menyelamatkan yang terluka dan sangat menghemat pasokan medis karena scarcity atau memilih siapa yang bisa diselamatkan berdasarkan triage realistis. Lalu yang keempat ada Letnan Ronald Spears atau perwira atau pengganti Dyke. Beliau ini berlari seorang diri menembus garis Jerman untuk menyatukan dua pasukan di episode 9. Lalu yang kedua itu aksi berisiko tinggi ini mematahkan semangat musuh dan menyatukan pasukan risk taking sebagai alat psikologis perang. Lalu selanjutnya ada yang dari profil risk avoidance isi company. Yang pertama itu ada Kapten Herbert Sobel atau komandan awal dari company sendiri. Beliau ini menghindari risiko konfrontasi lapangan, selalu mencari jalan aman dalam latihan, takut kehilangan otoritas sehingga menekan bawahan secara berlebihan, dan menciptakan risiko kepemimpinan sistemik yang hampir menghancurkan moral unit. Lalu yang kedua ada Letnan Norman Dyke atau komandan pengganti. Beliau ini lumpuh saat mengambil keputusan dalam pertempuran Foy di episode 9 dan menghindari risiko keputusan di saat kritis, justru menciptakan risiko yang lebih besar bagi seluruh unit. Lalu unit terhenti di medan terbuka di bawah tembakan.
Oke, selanjutnya scan dan identifikasi risiko. Di episode 1, di menit 00 sampai menit 45.00, Kuranhe latihan camp Tokwa, yang dimana Winter dan perwira lain mulai mengidentifikasi risiko Sobel tidak kompeten memimpin di lapangan atau risiko kepemimpinan. Latihan fisik ekstrem, ekstrem tanpa logika memicu risiko cedera dan moral jatuh. Identifikasi awalnya yaitu risiko risiko human capital dan risiko komando disfungsional. Lalu di episode 2 di menit 12.00 sampai menit 35.00, pendaratan The Day dan serangan Bricourt Manor, yang dimana Winter mengidentifikasi 4 meriam yang bisa menghancurkan Utah Beach. Risiko teridentifikasi yang pertama, kekuatan pasukan sangat inferior, yaitu 13 versus 60. Yang kedua, tidak ada artileri pendukung. Yang ketiga, terrain terbuka. Respon Winter membuat rencana Plansky membagi pasukan kecil menggunakan Paris sebagai cover risk identification secara real time di lapangan. Lalu di episode 3 di menit 5.00 sampai menit 28.00, Quarantine pertempuran Quarantine, yang dimana Pipit Blight mengalami hysterical blindness. Identifikasi risiko psikologis atau kesehatan mental prajurit. Winter mengidentifikasi bahwa Blight tidak fit to fly, yaitu risiko bagi unit jika dikerahkan. Pelajaran, risiko mental sama nyatanya dengan risiko fisik. Lalu di episode 6, di menit 00 sampai menit 55.00, Bastog Bastogne, pengepungan Bastogne. Rue sebagai medik mengidentifikasi yang pertama, kekurangan morfin dan perban kritis. Yang kedua, frostbite masal akibat tidak ada sepatu musim dingin. Yang ketiga, tidak ada evakuasi medis karena pengepungan. Identifikasi resiko logistik dan lingkungan dilakukan secara kontinual oleh frontline trop. Lalu di episode 9, menit 8.00 sampai menit 40.00, The Breaking Point sampai pertempuran Poi, yang dimana Lipton dan Winter mengidentifikasi bahwa Letnan Dike adalah risiko eksistensial bagi unit. Keputusan Spear menggantikan Dike Mid Battle. Spear kemudian mengambil risiko ekstrim, berlari menembus garis musuh sendirian untuk menyatukan pasukan. Risk identification diikuti risk treatment secara langsung. Lalu di episode 10, menit 20.00 sampai menit 50.00, dari poin sampai pasca perang. Identifikasi resiko baru, looting, indisipliner, dan kehilangan tujuan pasca perang. Winter mengidentifikasi risiko reintegrasi prajurit yang terlatih membunuh kesulitan kembali ke kehidupan normal. Risiko psikologis jangka panjang atau PTSD era. Baik, selanjutnya ada analisis frekuensi dan dampak pada series di Band of Brothers ini. Yang pertama itu dari karakter Sobel, dia tuh frekuensinya 2 dan dampaknya 3 dengan skor 6. Contohnya ketika dia selalu mencari kesalahan bawahan dan tidak bisa memimpin pasukan di episode 1 dan 2 gitu. Kurang ya. Lalu selanjutnya ada Letnan Winters dengan frekuensi 5 dan dampak yang besar juga yang bernilai 5 dengan skor 25. Contohnya ketika perebutan Parit, dia bisa memukul mundur pasukan musuh dengan taktik yang hebat dan penuh perhitungan walaupun mengambil keputusan yang cepat. Lalu ketika memukul mundur pasukan Nazi dari kota, lalu selanjutnya operasi Market Garden, walaupun operasi itu gagal dan beberapa rekan juga yang
operasi market garden itu gagal, tetapi bisa merebut kembali gitu. Terus mengintai musuh dan serangan ke kota Voi yang berhasil dilakukan. Lalu ada Ro, di sini frekuensinya 2 tetapi dampaknya besar. Dengan skor 10, bertahan di garis depan sebagai tentara medis sendiri untuk membantu rekan-rekan yang telah terluka walaupun dirinya sendiri itu terguncang oleh keadaan. Lalu terakhir ada Letnan Daik dengan frekuensinya 2 tetapi dampaknya besar dengan skor 10. Saat melakukan pertempuran ke kota Voi, dia tuh salah taktik. Oleh karena itu dia memakan banyak korban begitu. Next. Selanjutnya ada evaluasi risiko dan perlakuan risiko di series Band of Brothers ini. Yang pertama, risiko atau tokoh kepemimpinan buruk dari Kapten Sobel. Frekuensinya itu 2, dampaknya 3, skor dari frekuensi dan dampaknya itu 6. Levelnya sedang. Contoh adegannya itu di mana Sobel sering mencari kesalahan bawahan dan gagal memimpin latihan dengan baik. Evaluasi risikonya, kepemimpinan yang buruk menurunkan moral pasukan, mengurangi kepercayaan bawahan, dan berpotensi menghambat keberhasilan misi. Dan perlakuan risikonya itu melakukan evaluasi terhadap kemampuan pimpinan, memberikan pelatihan kepemimpinan, atau mengganti komandan dengan yang lebih kompeten, seperti saat Winters kemudian memimpin Easy Company. Yang kedua, risiko operasi tempur Mayor Richard Winters. Frekuensinya 5, dampaknya 5, dan skornya 25. Level kritis, contoh adegannya itu di mana Winters memimpin penyerbuan parit, operasi Market Garden, pengintaian musuh, dan serangan ke kota Voi. Evaluasi risikonya, operasi yang dipimpin Winters memiliki risiko korban jiwa tinggi karena menghadapi pertempuran langsung dengan musuh. Perlakuan risikonya, melakukan perencanaan taktis yang matang, pengintaian sebelum menyerang, koordinasi antar unit, serta memanfaatkan perilaku dan dukungan tembakan untuk mengurangi korban. Yang ketiga, ada risiko tenaga medis di garis depan oleh Dok Ru. Frekuensinya 2, dampaknya 5, skornya 10, dan levelnya tinggi. Dokter Ru tetap merawat prajurit yang terluka di garis depan meskipun kekurangan peralatan medis. Evaluasi risikonya, risiko kematian atau cedera bagi tenaga medis sangat tinggi karena bekerja di bawah tembakan musuh dan keterbatasan logistik. Perlakuan risikonya, menyediakan jalur evakuasi medis, menjaga ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta memberikan perlindungan kepada petugas medis saat menjalankan tugas. Dan yang keempat, kesalahan pengambilan keputusan oleh Letnan Dike. Frekuensinya 2, dampaknya 5, skornya 10, dan levelnya itu tinggi. Contoh adegannya itu di mana Dike salah mengambil keputusan saat penyerangan ke kota Voi sehingga serangan terhenti. Evaluasi risikonya, kesalahan komando menyebabkan operasi menjadi kacau, meningkatkan korban, dan menurunkan kepercayaan pasukan. Perlakuan risikonya, melakukan evaluasi kinerja komandan, memberikan pelatihan pengambilan keputusan di medan perang, serta segera mengganti komandan apabila tidak mampu memimpin, seperti saat Letnan Spears mengambil alih komando. Oke, selanjutnya ada value organisasi dalam Band of Brothers.
setiap kompi memiliki nilai organisasi yang mendukung keberhasilan misi. Nah, Easy Company ini menjadi kompi yang paling menonjol karena mengutamakan kepemimpinan yang memberi teladan, disiplin, kepercayaan, loyalitas, dan kerjasama yang kuat. Nilai-nilai tersebut membuat mereka mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap efektif dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada Fox Company yang lebih fokus pada kepatuhan terhadap perintah dan penyelesaian tugas sesuai prosedur. Sementara itu, Dog Company mengutamakan disiplin dan struktur komando yang jelas sehingga koordinasi berjalan baik, meskipun proses pengambilan keputusan cenderung lebih lambat karena mengikuti rantai komando. Lalu ada Headquarters Company atau HQ, berperan dalam perencanaan koordinasi, komunikasi, dan dukungan logistik bagi seluruh kompi. Peran ini membantu mengurangi risiko operasional dengan memastikan informasi, sumber daya, dan koordinasi tersedia secara efektif selama misi berlangsung. Jadi, secara keseluruhan, Band of Brothers ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, disiplin, kerjasama, kepercayaan, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi merupakan nilai organisasi yang penting dalam manajemen risiko. Nilai-nilai tersebut membantu mengurangi risiko, meningkatkan komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung keberhasilan organisasi dalam menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Kesimpulan, berdasarkan analisis pada series Band of Brothers, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan organisasi dalam menghadapi risiko sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kemampuan mengidentifikasi dan mengelola risiko, serta kerjasama tim. Kepemimpinan yang tepat mampu mengurangi risiko dan mendukung keberhasilan misi, sedangkan keputusan yang buruk dapat meningkatkan risiko kegagalan. Selain itu, nilai-nilai seperti disiplin, kepercayaan, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting dalam manajemen risiko, sehingga organisasi lebih siap menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Baik, mungkin segitu analisis resiko dari kelompok kami terhadap mini series Band of Brothers ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.